Oke, jadi kita mulai. Kita akan menyelesaikan kasus CPM dan PET, ya. Nah, sekarang kita klik modul yang pertama, pilih Project Management, PET dan CPM, ya kan? Nah, kemudian pilih klik New. Nah, di sini ada 5 submodul, tapi nanti kita akan gunakan yang 1, 2, 3 ya. Yang pertama adalah single time estimate, ini untuk CPM. CPM kan cuma punya satu waktu ya, tertentu ya. Jadi single time estimate. Kemudian yang kedua, triple time, ini untuk yang PERT. Jadi ada 3 jenis waktu, yang optimis, pesimis, dan most likely. Kemudian yang ketiga, ini untuk yang crashing atau waktu dipercepat. Ya, ada percepatan lah dan lain-lain. Ini tambahan saja. Kita hanya akan gunakan 1, 2, 3 ya. Kita coba yang single time estimate. Nah, kita akan gunakan materi tadi yang ada di PPT tadi ya. Mungkin saya bisa nggak ini ya di separuh-separuh itu? Nggak bisa deh. Anda bisa nah, saya kopinya dulu. Soalnya saya harus menginput data kan, jadi harus saya foto dulu datanya biar bisa nginput. Oke, mari kita lanjutkan ya. Soal yang pertama, contoh kasus CPM. Anda sambil bisa melihat catatan. Nah, yang diisi adalah number of tasks. Ini jumlah tugas, kalau kita ya jumlah activity lah. Berapa untuk contoh kasus CPM itu ada berapa activity? Bisa jawab? Halo. 7. Berapa, Mbak? 7 ya? A sampai G kan ya? Jadi 7. Maka kita klik 7 di sini. Nah, kemudian yang harus diisi juga adalah tabel structure atau tipe tabelnya bagaimana. Nah, kita pakai precedence list ya. Di kasusnya saya tulis ya precedence list atau kegiatan sebelumnya apa. Nah, bedanya apa dengan yang kedua? Kalau start and note number itu berarti bukan kegiatan sebelumnya, tapi berupa angka yang start 1 sampai 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu ya. Jadi kalau kasus kita ini menggunakan precedence list. Nah, poin yang penting juga untuk row names-nya itu harus sesuai dengan penamaan tasnya ya. Kalau kita activity itu huruf besar semua, ABCD huruf besar, maka kita pilih ABCD. Ya, dan kita konsisten menggunakan ABCD karena apa? Dia akan membaca kalau kegiatannya pakai huruf besar semua, maka kegiatan sebelumnya kan juga harus besar semua ya. Kalau diisi dengan huruf kecil, nanti dia nggak bisa membaca. Ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita memiliki worksheet seperti ini. Ya. Di sini adalah activity time atau waktu setiap tugasnya. Ya. Kemudian ini ada prek 1, prek 2, dan seterusnya adalah kegiatan sebelumnya. Nah, bedanya dengan tabel, itu kalau tabel kan satu kolom isinya bisa B dan C dan E gitu ya. Tetapi kalau di sini setiap kegiatan, setiap kolom diisi satu kegiatan. Ya, jadi ini misalnya ya, A, waktunya 3, kegiatan sebelumnya nggak ada. Kemudian B, salah. Waktunya 4, kegiatan sebelumnya adalah A. Ini ya. Kita pindah pakai anak panah bisa, pakai enter bisa. Karena ini jalannya ke kanan ya, enternya ya.
nggak usah pakai mouse, jadi pakai enter atau anak panah. Ya. Kemudian C itu waktunya 5, kegiatan sebelumnya A. Kemudian D, waktunya 3, kegiatannya B dan C. Nah, ketika ada 2 kegiatan, maka diisi masing-masing di kolom yang berbeda. Kemudian 4, itu 4, kegiatan sebelumnya C dan D. Kemudian F, kegiatannya C, salah, waktu dulu. 6, terus kegiatannya sebelumnya adalah C. Ya. Kemudian G, waktunya 2, kegiatan sebelumnya D, E, F. Ya. Kita cek ulang pengisiannya ya, supaya tidak ada keliru. 345, 3462, oke. Ya, sudah betul ya. Sudah betul. Nah, cek sound dulu, suara saya didengar? Terdengar, Bu. Tadi sempat hilang. Iya, sorry. Gambar terlihat ya? Terlihat. Oke. Sebentar, tadi tahu-tahu internet unstable terus lepas. Oh, saya ganti wifi sebentar. Ya, mudah-mudahan nggak hilang lagi. Nah, setelah diisi seperti ini ya, maka kita tinggal solve aja di atasnya. Solve. Oke, sekarang apa saja yang dilihat dari outputnya setelah solve? Hanya ada 2, ya, outputnya hanya 2, result dan chart. Nah, mari kita baca resultnya dulu. Resultnya menunjukkan hal seperti ini. Yang kita baca adalah ini. Total waktunya. Project ini 17, berarti 17 hari ya, sesuai dengan hasil perhitungan kita yang manual 17 hari. Ya kan? Kemudian di sini ada early start, early finish, latest start, latest finish. Sama juga seperti yang kita kemarin hitung ya. ESLS, EFLF gitu kan. Nah, kemudian ada yang kolom terakhir ini slack. Slack adalah selisih antara early start dan latest start. Ya, start dengan start, finish dengan finish. Ya, nah ini kan 0, 0, 3, 3 kan nggak ada perbedaan toh. 0 dengan 0, 3 dengan 3. Berarti slack-nya 0. Kalau ini, kenapa slack-nya 1? Karena 3 dengan 4 itu selisih 1, 7 dan 8 juga selisih 1. Demikian seterusnya. Nah, kemudian yang 0 ini ditandai merah. Nah, ini menunjukkan apa ya? Coba hubungkan dengan kemarin kita kerjakan secara manual. Ada yang tahu? Tanda merah ini apa ya? Ini yang diperhatikan juga. Apa? Tanda merah ini menunjukkan kegiatan kritis. Ya, ini kan A, ya, A, C, D, E, G. Ya, sesuaikan dengan hasil perhitungan kita secara manual A, C, D, E, G. Oke, jelas? Lanjut, jadi outputnya yang kita lihat adalah waktu penyelesaian normalnya 17 hari misalnya. Kemudian
kegiatan kritis atau jalur kritis sama aja ya. Kegiatan kritis itu membentuk jalur kritis kan. Kegiatan kritisnya adalah A, C, D, E, G. Outputnya itu. Kemudian kita bisa lihat lanjutannya adalah chart atau gambarnya. Nah, jangan kaget kok gambarnya seperti ini. Nah, komputer memperlihatkan mau gambar pakai early times, late times, dan sebagainya. Tapi yang kita butuhkan adalah precedence graph-nya. Ya, graph, jadi urutannya. Ya. Nah, komputer menggambar dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, Anda lihat yang garis merah adalah jalur kritisnya ya, A, C, D, E, G ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di manual minggu yang lalu. Oke, jadi sekali lagi outputnya result, waktu penyelesaian normal, gambar, dan juga jalur kritisnya. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Saya persilahkan. Seperti gambar itu klik yang mana? Gimana? Memunculkan gambarnya tadi klik yang mana ya? Oh iya, yang ini precedence graph, Mbak. Diklik yang ini. Kalau sebelahnya nanti gambarnya seperti ini. Kalau ini pakai gencat ya, jadi berupa waktu geser-geser gitu ya, tidak berupa network ya. Ini dilihat dari early times, ini late times, ini dua-duanya. Nah, ini yang urutan network. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Masih mencari. Oh, masih mencari. Ya, silahkan. Precedence graph. Kalau yang bisa sambil nyoba, karena punya 2 device ya, boleh. Nah, sambil nyoba, kemudian mungkin tampilannya beda atau apa, bisa ditanyakan di sini. Oke, sementara saya copy dulu, foto dulu soal yang berikutnya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya harapkan semua menyimak ya, meskipun nanti rekamannya, tapi jadi kalau nggak jelas langsung tanya. Kemudian soal yang pakai crash and cost ya, itu tetap menggunakan modul padan CPM ya, soal kedua. Jadi saya tidak mengubah modulnya, hanya saya ubah submodulnya. Ini ya, saya new. Kemudian pilih crashing time. Ya. Jadi kalau data tabelnya menggunakan ada waktu normal, waktu dipercepat, itu berarti kita pilih crashing time. Kemudian ini no, nggak usah disimpan. Nah, kemudian coba Anda lihat catatan. Kita harus ngisi number of task, berapa tasknya atau tugasnya. Coba sebutkan. Soal yang CPM with crash time and cost. Dari A sampai I. Ya tahu kegiatannya kan A sampai I. Maka jumlahnya berapa? 9. Ya tahu? Kemudian
Tabel strukturnya masih sama, yaitu kegiatan sebelumnya. Jadi kita pakai precedence list. Nambah kegiatannya juga ABCD huruf besar. Maka kita oke. Nah, tabelnya semakin banyak kolom. Kenapa? Karena ada normal time, crashing time. Ya, ini adalah waktu normal, waktu dipercepat. Kemudian biaya normal, biaya dipercepat. Kemudian plus 1, 2, 3 adalah kegiatan sebelumnya. Nah, saya sarankan mengisinya ini karena kita banyak mengisi angka, maka saya sarankan untuk mengisi mendatar. Kalau saya ya lebih suka saya enter. Kalau pakai mouse, anak panah ke bawah juga bisa sih. Oke ya, cara inputnya berarti gini, 5, 5, ya kan? Waktu normal 5, waktu dipercepat juga 5 atau nggak bisa dipercepat berarti. Kemudian biayanya 5 juta. Ini saya ringkas 5.000 aja ya, biar cepat inputnya. Berarti dalam ribuan ya. Nanti 3, 2, 3.000, 5.000. Nah, hati-hati. B ini kegiatan sebelumnya adalah A. Jadi jangan lupa nulis. Nah, banyak kan mahasiswa kadang kalau pas di komputer tuh kok nggak keluar gambarnya ya. Karena dia lupa ngasih kegiatan sebelumnya. Ya. Karena ini ditaruh di belakang ya. Kalau di tabel itu kan taruh di depan kegiatan sebelumnya. Tapi kalau di tabel ini ditaruh di belakang. Oke ya, 3, 2, 4, 2. 12.000, 15.000. Kegiatan sebelumnya juga A. Ya. 74. Nah, kecepatan menginput dengan tepat ini juga jadi kelebihan ya. Nanti kalau pas ujian jadi cepat ngerjainnya karena kita isi terbiasa mengisi menggunakan tombol yang dengan cepat. Nah, gini ya. 41. C, B. 74. I33 alias nggak bisa dipercepat ya. Kalau waktunya sama itu berarti nggak bisa dipercepat. Kemudian G. Nah, sekarang saya cek dulu supaya datanya sama. 754. 532. Oke, udah benar 5.000. Ya. Kegiatan sebelumnya juga sudah kita benar B, C, C, D, E, E, F, G, H. Ya. Jadi semua data sudah kita input, langsung kita solve. Ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Hasilnya tambah lengkap ya ini ya. Oke, yang pertama kita lihat yang paling atas ini tetap outputnya hanya 2 ya, result dan chart.
yang kita lihat adalah normal time-nya. Berarti proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu normal 25 hari misalnya ya. Kemudian crash time adalah kalau dipercepat secara maksimal, maka proyek ini bisa dipercepat sampai menjadi 18. Artinya dia dipercepat 7 hari. Ya. Jadi crash time itu adalah waktu dipercepat ya, tapi maksimal. Jadi kalau misalnya mau dipercepat cuma 2 hari ya bisa, tetapi paling banyak 7 hari. Kemudian kita lihat normal cost. Nah, normal cost-nya adalah 50.250.000. Kemarin kita juga sudah mengerjakannya ya, normal cost. Kemudian crash cost, ini data. Nah, sekarang crash cost per PD ini adalah crash cost per period. Nah, komputer sudah menghitungkan, kalau kemarin kan kita menghitung kalau tambahan biayanya sekian, bisa bercepat sekian, berarti per hari biaya percepatannya sekian gitu ya. Tapi kalau di sini sudah dihitungkan dan CPM menghitung semua kegiatan. Dia tidak membedakan mana yang kegiatan kritis dan mana yang bukan. Ya, ini dihitung semuanya. Kalau 0, ini A dan ini 0 ya karena dia tidak bisa dipercepat. Ya. Kemudian kolom ini crash by. Ya, bisa dipercepat berapa hari? Ada yang 1 hari, 2 hari, dan sebagainya. Ini adalah selisih antara normal time dan crash time. Ya, ini 74, maka selisihnya 3. Nah, crash cost per period adalah per hari, bukan total biaya ya, per harinya. Jadi maksudnya gini, misalnya D, ini biaya percepatannya 700.000. Dia bisa dipercepat sampai dengan 3 hari, berarti biaya totalnya 2.100.000 gitu ya, dikalikan ya, ini dikalikan. Oke, di outputnya itu. Nah, 14.100.000 itu apa? Ya kalau misalnya tadi ini dipercepat menjadi 18 hari, maka perusahaan akan ketambahan biaya 14.100.000. Ya, dipercepat semaksimal mungkin. Ya, maka total biayanya adalah 14.100.000, biaya percepatannya saja. Jadi ini harus dijumlah ya. Waktu normal dengan ya biaya percepatannya. Jadi 64.350 ya kalau total. Itu kalau dipercepat menjadi 18 hari. Nah, sekarang bagaimana crash schedule? Kita klik, dia tidak memunculkan chart ya. Nanti ini crash schedule ini membantu kita melihat di sininya. Yang penting adalah kumulatif cost-nya. Jadi si komputer sudah menghitungkan kalau akan dipercepat menjadi 24 hari ya dari 25 menjadi 24, maka yang dipilih adalah biaya tambahannya adalah 700. Kalau menjadi 21 hari biaya yang kita lihat kumulatif cost-nya aja ya. 4 juta sekian-sekian. Ya, sampai dengan kalau dipercepat menjadi 18 hari, maka kumulatif cost-nya 14 juta sekian-sekian. Ya, jadi ini dengan mudah kita bisa menghitung total biaya ketika kita mau mempercepat berapa hari. Langsung dilihat saja dari sini ya. Karena sudah dihitungkan, oh 20 hari berarti tambah biayanya sekian. Berarti 6433 nanti berarti total biaya adalah 6433 ditambah 50.250 itu ya. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang lah kok nggak ada gambarnya ya? Outputnya cuman ini result dan crash schedule ya. Crash schedule itu untuk melihat tadi
Kalau dipercepat sekian hari, biayanya berapa gitu ya. Nah, kalau Anda pada kasus seperti ini dan Anda diminta mencari jalur kritisnya mana, nah, maka bisa dimunculkan, tetapi Anda harus mengubah metodenya, ya metodenya. Kita coba, kita klik, edit data dulu, gitu. Edit data, kemudian klik tracing, ganti single time supaya bisa memunculkan gambar. Anda nanti mungkin nanti datanya hilang. Enggak. POM hanya menyembunyikan saja, tapi nanti kalau dipanggil lagi bisa ya. Jadi klik single time gini. Nah, kan hilang kan? Crash cost-nya, crash time-nya juga hilang, hanya ada normal time dan kegiatan sebelumnya. Nah, tapi kalau kita mau kembalikan lagi bisa. Nah, muncul lagi, gitu. Nah, ini sekarang kita mau lihat tabel network-nya, maka kita harus pindah ke single time estimate, kemudian solve, ya kan? Nah, baru muncul ini, merah-merah ini, ketahuan. Ya, kalau tadi kan nggak ada. Jadi, kegiatan kritisnya adalah A, D, F, H, I. Ya, cocok ya, A, D, F, H, I. Oke, kemudian kita lihat juga gambarnya. Jangan lupa pilih precedence graph. Nah, gambarnya ini. Sama juga dengan yang sudah kita gambar minggu lalu ya. ADFHI. Jadi sudah kita eksplor semuanya. Ini memang outputnya hanya ini. Ya, kita kembalikan ke tadi data tracing. Outputnya adalah waktu normal, waktu dipercepat, kemudian biaya per period, crashing schedule, outputnya itu. Tetapi sekali lagi kalau Anda mencari kegiatan kritis, harus diubah crashing menjadi single time, ya toh? Kemudian muncullah jalur kritis dan gambarnya. Nah, terus kemarin kan ada kasusnya, apakah keputusannya ditolak atau diterima? Perhitungannya kalau keuntungannya sekian-sekian. Nah, itu dihitung di luar POM. Ya, itu kebijakan kan. Jadi tinggal Anda bandingkan. Jadi di POM-nya ini membantu kita untuk mengetahui berapa biayanya, biaya percepatan, kegiatan yang dipercepat, juga waktu penyelesaian normal dipercepat gitu ya. Tetapi keputusannya adalah dihitung berdasar tambahan data lainnya seperti nilai kontrak, kemudian persyaratan keuntungan dan sebagainya itu dihitung manual. Sehingga kita kemudian bisa mengambil keputusan menerima atau menolak tawaran proyek tersebut. Ya, saya kira itu untuk part yang kedua, yaitu crashing. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Adakah pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada saya lanjut karena ini banyak materinya. Jadi kita sudah satu modul, 2 submodul ya lah, sudah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita lanjut ke PER ya. Ini sudah saya anggap selesai. Kemudian kita pilih new, kemudian pilih triple time estimate. Ya, ini triple time estimate. Oke. Sekarang Anda lihat contoh yang ada di slide Anda. Number of tasks itu adalah A sampai C, berarti 10. Ya, ini saya percepat aja 10. Kemudian, nah ini hati-hati.
tabel berikutnya adalah aktivitas 1 ke 2, 2 ke 4. Berarti tabel strukturnya pakai yang start and node number ya. Start and node itu titik nomor ya, nomor. Nih, jadi kita pindah ke model tabelnya yang berbeda. Jangan Anda punya kasus ini benar per, tapi tabelnya precedence list. Enggak stabil. Ya. Nanti munculnya beda tabel dan Anda nggak bisa nginput. Ya. Kemudian row-name-nya tetap ABCD, kita oke. Ya. Sekarang tabelnya berbeda lagi, yaitu start node, end node, optimistic time, most likely, dan pessimistic time. Jadi, poin penting di sini adalah memilih tabel yang benar dan juga tentu saja submodul. Ya, banyak yang keliru misalnya dapat kasus PET, tapi submodulnya CPM. Ya nggak cocok, terus dia nginput datanya jadi salah. Nah, cara mengisinya yang cepat juga saya sarankan dengan enter. Jadi 1 ke 2 gini ya. Nah, setiap kolom 1 angka ya. Dari 1 ke 2 optimistic time-nya 6, most likely-nya 10 dan pessimistic time-nya 4. Di sini tidak ada precedence list, hanya angka saja yang diinput ya. Oke, mari kita input sama-sama. Sebenarnya saya akan pause dulu rekamannya biar nggak terlalu panjang. Pause dulu, ding dulu. Oke ya, saya ulang ini. Jadi datanya sudah benar, maka kita solve. Yang kita lihat adalah activity time-nya, berarti total waktunya adalah 23,5 hari. Kemudian yang merah-merah ini menunjukkan kegiatan kritis A, C, F, H, I, J, ya kan? Kemudian task time-nya itu dilihat di variance-nya, ini yang kritis, varian kritisnya 2,6 ya. Total of critical activities ini ya 2,64. Kemudian chartnya dilihat dari precedence graph sama juga. Ya kemarin kita juga sudah mendata ini. Oke. Nah untuk output ini bisa dikembangkan karena pada dasarnya PERT ini menggunakan metode pendekatan probabilistik, maka kita bisa melihat probabilitas kejadian. Makanya tadi ada standar deviasi, varians, dan sebagainya ya. Nah, untuk perhitungan kejadian berapa persen itu, maka kita bisa klik ya ini pada posisi data awal ya. Kemudian kita klik bagian ini, normal distribution-nya, kalkulator normal distribution. Nah, kemudian di sini ada worksheet panel ya, ada compute. Compute itu gini, kamu mau menghitung apa? Probability, ya, value given probability berarti kan nilai yang diperoleh dari probabilitas yang kamu ketahui ya, atau probability given values, mencari probability dari values yang kamu ketahui. Nah, parameternya apa ini sudah dihitungkan oleh POM. Means-nya 23,5 tadi dan standar deviasi boleh, variance juga boleh, nggak pengaruh juga ini efeknya. Kalau kita pakai variance kan 2,6 ya. Kemudian tails itu ekor ya, di statistik itu ada one tail dan two tail. Kalau kita hanya satu arah berarti one tail, two tail berarti kiri kanan gitu ya, atau berupa range waktu maksudnya gitu. Nah, kalau saya klik values given probability, maka saya harus menginput probabilitas yang saya ketahui kan. Jadi bagian probability between
The details Anda apa namanya? Menjadi aktif bagian ini. Sementara bagian value-nya nggak aktif. Sebaliknya kalau kita klik probability given value, maka bagian value-nya yang aktif, bagian probability-nya tidak aktif karena nggak diisi, karena kita mau mencari. Sementara kalau kita klik one tail, maka cut off-nya cuma satu. Cut off. Sementara kalau two tail, maka muncullah dua. Gitu ya. Enter the cut-off values at the tails. Click on the happy face to step-by-step instruction. Ya udah. Oke. Nah sekarang misalnya kita mau mencari probability given value. Ya, probability given value. Berarti kita tahu value-nya, nilainya. Kita mau mencari probability-nya. Tadi kan min-nya 23,5 ya. Misalnya kalau penyelesaian itu antara 21 sampai dengan 25 gitu, berapa probability-nya kan gitu kan. Jadi yang kita klik two tails karena dua batasan ya. Kita mau mencari probability-nya maka kita klik compute. Nah, Anda bisa lihat compute, maka yang kita lihat adalah ini, nilai 76%. Ya, jadi probabilitasnya adalah 76% ya, untuk kejadian 21 sampai 25 gitu. Kalau misalnya one tail aja, boleh. Misalnya saya ganti 23 ya, kejadian kalau selesai 23 hari, berapa probability-nya? Nah ini. Aduh. 62%. Gitu ya. Tinggal diedit-edit aja. Sekarang saya balik. Kalau saya mau mencari probability-nya dari value yang mencari value dari probability yang saya ketahui. Misalnya saya pengen tahu kejadian kalau 95%, ya, saya klik di sini atau saya klik di sini, boleh compute. Nah ini, ya 95%, ya value-nya atau gini, pakai detail ya biar lebih jelas. Oke. Nah ini. 95% kejadian 20 sampai 26 gitu. 95% gitu. Kalau 99% gimana coba? Ya semakin melebar. Ya, intinya di sini mau mencari probabilitasnya berarti tinggal klik ini. Mau mencari value-nya tinggal klik ini, gitu aja. Nah, masalah batasannya mau kiri saja atau kanan saja boleh. Misalnya values one tail. Sorry. Values one tail 95%. Oke. Nah, ini. Gitu aja. Ya. Begitu saja eksplorasinya untuk PERT ya. Jadi memang ini tidak saya ajarkan di manual karena harus pakai tabel probabilitas ya, kelamaan ya. Jadi tinggal itu aja dan ini juga jarang digunakan. Sampai di sini adakah pertanyaan?
Kalau tidak ada, berarti modul. Bu, maaf. Oh ya, oh, silakan. Bu, berarti tadi kalau untuk mencari probability tadi yang dibaca adalah yang misalnya ketemu 76,1%, berarti antara 21 sampai 25 gitu nih Bu. Ya, Kalau yang apa dicari adalah value-nya. value-nya, berarti nanti pembacaannya yang value-nya berarti pembacanya 95 ya, dengan probabilitas 95,0%, berarti value-nya antara 20,316 sampai dengan 26,68 gitu ya Bu ya. Ya, jadi Yang warna kalau value hijau-hijau itu berarti ya. yang dibaca adalah yang bawah ya. Kalau probability yang dibaca yang di kalau ini kok nggak tahu nih kok malah jadi nggak bisa diklik. Mau saya tunjukkan deh. Bentar. Oh, sudah keluar ya. Prinsipnya gini, kalau di compute itu compute values given probability berarti Anda mau menghitung value-nya dari probabilitas yang Anda ketahui, Anda isikan ya. Nah, nanti misalnya Anda isi 95%, berarti yang dibaca adalah yang bawah tadi value-nya ya, yang kiri kanan. Ini nggak tahu kok. Saya klik nggak keluar data. Oke. Ya, cat. Keluar semua ya. Ini tempat saya. Gitu ya Mbak, kira-kira jelas ya? Oke Bu, insya Allah. Ya, makasih. Oke. Sekarang berarti untuk modul PET dan CPM itu sudah kita eksplorasi. Jadi sekali lagi project management ini ada 3 modul yang kita pelajari, single time untuk CPM, triple time untuk yang PET, dan crashing itu kalau ada data percepatan. Oh ya, kebetulan contoh saya ini untuk triple time ini menggunakan start and note number. Tapi ini bukan sesuatu yang harus ya. Jadi antara PET dan CPM dua-duanya bisa memiliki dua tipe tabel structure. Contoh ya, ini misalnya CPM. Ya, saya contohkan CPM. Jumlahnya 10 misalnya. CPM kan yang satu waktu ya, tapi saya punya datanya tuh pakai data start and note number juga bisa. Nah, ya kan? Jadi activity-nya satu, tapi pakai start and note number. Demikian juga sebaliknya, yang triple time, tapi ini lagi ya. Triple time, tapi pakai model precedence list. Bisa juga. Misalnya kegiatannya 6, ini triple time ya, tapi pakai precedence list. Bisa juga. Nah, ini triple time, tetapi pakai kegiatan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi, PET dan CPM bisa menggunakan dua tipe tabel. Tinggal datanya tabel apa, pilihlah itu. Ya, mau pakai yang ini, berarti ini triple time, tapi precedence list. Tetapi kalau mau dibuat start and note number juga bisa, diklik di sini juga bisa. Nah, tabelnya jadi seperti ini. Beda ya, hati-hati. Jadi pilihannya banyak, jadi jangan keliru. Kalau dapat kasus, nah ini tabel apa ini? Ya, precedence list bentuknya seperti ini, start and note number bentuknya seperti ini. Oke, saya kira itu saja untuk modul 3 submodul ya. Setelah 1 jam, sekarang saya akan ganti modul
tentang yang ini. Network yang materinya saya buka dulu. Network 3 model. Ya. Untuk materi network 3 model ini adalah materi yang mudah ya. Jadi saya harapkan Anda kok jadi gini. Nah, jadi ini ya yang 3 model ini ya kita akan gunakan contoh ini untuk saya pakai sebagai tutorialnya. Saya foto dulu untuk bisa saya lihat. Ya. Ya. Sekarang saya kembali ke POM for Windows. Kemudian, nah, ya, tunggu ya, sudah. Mari kita mulai dengan pilih modul. Kalau ini beda modul ya. Nah, modulnya ada di network. Ya, network. Nah, kemarin ini ada ya tulisan networknya ya. Kemarin ada mahasiswa, kok network saya nggak ada ya? Nah, itu karena ini. Kalau displaynya POM, ya displaynya POM, networknya sembunyi karena POM tidak punya network. Yang punya network itu QM, quantitative method, ya modul, quantitative modulus. Nah, itu ada di ini networknya, ya. Sehingga untuk lebih amannya selalu display all aja, jadi nggak ada yang tersembunyi. Pilih network, baru, nah di sini langsung pilihannya cuma 3 dan itu semua sudah kita pelajari ya. Oke, mari kita masuk yang contoh minimum spanning tree. Oke. Nah, kalau di project management itu yang ditanya adalah atau yang ditanya ya itu adalah number of tasks ya, berarti berapa jumlah tugasnya atau activity-nya. Nah, kalau di network ini yang ditanya adalah number of branches. Jadi intinya yang diisi bukan titiknya, tetapi cabangnya. Branches kan cabang ya, atau garisnya. Ya. Nah, contoh yang kemarin di slide itu yang nggak usah saya tunjukkan ya. Oke, sebentar saya tunjukkan juga boleh deh. Ganti-ganti tampilan ininya. Ini. Nah, sudah bisa lihat ya. Nah, sekarang berarti kalau ditanya number of branches, Anda isi berapa? Coba jawab. Berapa, Mbak? 13. Ya, betul. 13 ya. Jadi yang diisi bukan titiknya. Kalau 8 itu titiknya ya. Seperti tadi project management itu lebih pada titiknya, kegiatannya ya. Kalau ini jaraknya yang dimasukkan atau garisnya. Nah, garisnya adalah kalau Anda hitung 13 ya, 13. Terus kemudian supaya saya nggak bolak-balik layar, ini sekalian saya tunjuk. Untuk mengisinya, maka Anda harus menginput semua ini. Jadi
Misalnya satu ke 2 itu jaraknya 3 km misalnya ini ya, satuannya meter. Kalau meter terlalu mepet ya. 3 km misalnya. 1 ke 3, 2 km dan seterusnya. Nah, karena ini kebetulan hanya 13 cabang ya. Nah, kalau misalnya banyak kan, wah mana ya yang sudah saya input ya. Nanti ada yang kelupaan, ada yang kedobel gitu ya, karena bentuknya ini. Nah, maka saya berikan tips kalau mengisi itu urut. Meskipun komputer nggak urut, nggak apa-apa, dia bisa baca. Misalnya gini, komputer Anda ngisi 1, 3, 2, terus 3, 7, 7. Itu dia nggak ada masalah, hasilnya tetap sama. Tetapi kitanya yang menginput bisa salah. Maka urutlah dari yang kecil. Misalnya nih, angka 1 dia punya garis 3 ya, maka kita urutkan 1 ke 2, jaraknya 3, 1 ke 3, jaraknya 2, 1 ke 4, jaraknya 5. Setelah selesai, Anda pindah ke angka 2. 2 ke 3, 2 ke 5. Selesai, 3. Nah, ini 3 banyak ya. 3 ke 4, 3 ke 6, 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6, 3 ke 7. Habis 3, 4. 4 ke 6. Udah gitu aja. Jangan lagi 4 ke 3 ya. Balik nanti ya dari angka kecil ke besar kan. Habis itu selesai 5. 5 hanya ke 7. Terus 6 ke 8, 7 ke 8. Pasti nanti pas dan tidak ada yang kelewatan diisi. Karena kita ngisinya urut. Ya. Jadi pakai sistematis gitu mengurangi kesalahan. Ya, mari kita isi. Sorry kok jadi ini. Saya pilihkan ini. Ya. Jadi karena tadi gambarnya, branchesnya adalah 13, maka Anda klik 13 di sini. Sudah? Kemudian kan ini pakai nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka ganti oke. Sekarang kita isi. Caranya seperti tadi, 1 ke 2, jaraknya 3. Kemudian 1 ke 3, jaraknya 2, dan seterusnya. Ya, untuk supaya videonya nggak terlalu panjang, saya pause dulu recordingnya. Ya, sekarang data semua sudah kita isi. Mudah-mudahan benar. Nah, kan pas kan, jadi dengan kita ngisi tadi branch-nya 13 dan memang 13 selesai. Nah, biasanya kadang kesalahan input terus, loh, kok kurang ya? Nah, gitu, barisnya kurang ya karena salah input, ada yang kedoblan dan sebagainya. Kemudian di sini ada pilihan starting node for iteration. Titik perhitungannya mau dari mana? Kita pilih 1 aja, nggak usah diubah ya. Kemudian kita solve saja. Nah, apa yang dilihat dari solusinya ini? Nah, unstable. Yang pertama adalah, ingat ya, kalau minimal spanning tree ini adalah mencari jarak terdekat untuk menghubungkan seluruh titik. Jadi tidak membuat jalur, tapi menghubungkan semua titik ya, dari mana aja boleh, tetapi yang total jaraknya terdekat. Nah, maka di sini dilihat dari sini 16 ini adalah total jarak terdekat. Tapi lewat mana aja? Nah, itu bisa dilihat yang ada nilai YY-nya ini ya. Jadi kita akan melewati 1, 2, jaraknya 3 ya toh? Atau kosnya di sini nyebutnya kos. Kalau kita jarak tinggal nanti kan dikalikan per meternya berapa ribu rupiah kan ketemu kos ya. Kemudian 1, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 6.
68 dan 78. Itu adalah jalur yang kita pakai. Dan ini nggak urut. Ya, nggak urut nggak apa-apa. Kan pokoknya terhubung semua titik. Ya. Nah, tapi Anda bisa melihat dari sini atau dari solution step-nya. Nah, sini. Ini sama. Ini rekapnya. 1, 3. Kosnya 2. Kumulatifnya 2 tambah 4, 3, 7. Dan terakhir semua terhubung dan total jaraknya adalah 16. Tapi di sini ada note, multiple optimal solution exist. Artinya pada kasus ini ada banyak jalur yang menghasilkan nilai yang sama. Kita ambil salah satu aja karena ada jarak yang misalnya dari 1 ke 5 dan 1 ke 3 itu jaraknya sama. Jadi bisa lewat mana aja gitu. Tapi jaraknya sama. Oke ya, jadi output dari minimal spanning tree hanya 2 itu. Yang kita lihat adalah total jaraknya dan solution step-nya. Jadi misalnya Anda diminta menggambarkan jaraknya, tinggal di garis tebal seperti contoh tuh ya, garis-garis mana yang dipertebal Anda melihat dari sini start node dan ending node-nya ini yang di bold ya untuk menghitung untuk menghubungkan 8 titik tadi. Oke ya. Nah, sekarang saya kira hanya itu mudah sekali untuk minimal spanning tree. Sekarang saya akan lanjut saja ya, sudah 5 menit. Ya. Oke. Yaitu shortest route. Nah, untuk shortest route sama yang di input adalah number of branches, tetapi ada tambahan inputan lagi yaitu network type-nya gimana? Tipe networknya undirected atau directed. Undirected itu tidak ada arah atau directed, ada arah dari mana ke mana gitu ya. Nah, kasus kita adalah directed. Ya. Saya stop dulu. Saya akan tunjukkan kasusnya yang ini. Kalau pada lupa. Ini kasus yang sederhana aja ya. Ini. Number of branches berapa? Number of branches 9. Ya toh, garisnya kan ada 9 ya. Nah, 9. Kemudian kita mau bergerak dari angka 1 ke angka 6 ya, factory warehouse. Jadi ya, berarti directed ya, 1 ke 6. Gitu cara membacanya ya. Oke, sekarang saya akan isikan datanya. Oke. Wah, ini aja ya. Bentar. Formnya. Bentar, pomnya nutup. Iya. Nah, ya. Sekarang pomnya kita klik shortest route ya. Kita coba shortest route. Branches-nya ada 9. Kemudian directed. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang di sini pilihannya bisa diubah-ubah juga di sini. Nah, kemudian origin adalah titik awalnya berapa? Angka 1, ya kan? Kita dari factory ke destination-nya di angka 6. Ya, udah kan? Kemudian kita isi aja.
sesuai tabel tadi. Nah, ini cepat kok kalau ini ya. Sorry. Kita mulai 1 ke 2, 100. 1 ke 3, 200. Sorry. Jaraknya ya ini ya. Distance-nya ya. Kemudian 2, 3, 50, 24, 200. Kemudian 5, ini. Salah. 23, 24. Nah, ini kelewatan saya nih keburu-buru. 25 ada juga ya. 25, 100. Baru ke 35, 40. Terus itu 45, 150, 46, 100, 56, 100. Ya. Sudah diisi start node, end node, dan distance. Kemudian juga origin, titik awalnya, dan titik tujuannya. Kemudian kita solve. Nah, ini hasilnya. Hasilnya juga sangat sederhana. Berarti total distance, berarti total jaraknya adalah 290. Kemudian jalur yang dilalui, nah ini sudah ada urut ya, 1, 2, lanjut ke 2, 3, lanjut ke 3, 5, lanjut ke 5, 6. Oke, karena baru azan saya stop dulu ya, saya matikan juga pause. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi total distance-nya adalah 290. Kemudian jalur yang dipilih, ingat ya kalau ini shortest route ya, jadi rute. Kalau rute itu tidak bercabang. Kalau minimal spanning tree memang sama-sama mencari jarak terdekat, tapi dia fungsinya menghubungkan seluruh titik. Kalau ini mencari jarak terdekat dari mana ke mana, gitu ya. Bedanya itu. Jadi Anda lihat ini start and node number-nya urut ya. 1, 2, lanjut 2, 3, 3, 5, 5, 6. Kemudian ini tidak perlu kita lihat ya, karena ini sama. Maka yang kita pakai adalah total distance dan jalurnya. Nah, itu mengenai output dari yang kedua ya, minimal spanning tree. Sorry, shortest route. Nah, bagaimana kalau undirect? Ya, so, ini sorry, edit data. Kemudian undirect. Nah, ini nggak bisa, ya sama aja hasilnya ya. Edit data. Kalau undirect kan 0. Nah, tapi dia memilihkan sama kan? Dia langsung memilihkan dari angka terkecil ke besar. Nah, kita bisa mengedit data, misalnya tetap directed ya, tapi saya bergeraknya bukan dari angka 1, tapi angka 2, gitu, boleh. Nanti dia akan solve juga, tentu saja lebih pendek ya, karena 2. Gitu. Mau dari angka berapapun bisa ya, cuman dia angka kecil ke angka besar ya, nggak bisa dibalik. Ya. Misalnya ini angkanya besar gini, 5, terus ini 6, destinasinya 1, dia kayaknya nggak mau. Ya. Nah, nggak bisa kan. Karena dia urut juga, jadi destination itu ya angka yang terbesar. Lebih besar daripada originnya. Tuh. No path exists. Dia nggak bisa balik.
Oke ya, itu adalah mengenai submodul kedua yaitu minimal shortest route ya. Nah sekarang modul terakhir, ada pertanyaan? Silahkan. Untuk membedakan direct dan indirect nanti bagaimana ya Bu kalau misal? Oke, sebetulnya ini adalah sebentar, salah. Edit data, indirect. Maksudnya gini, kalau kita indirect terus di sininya itu 000 gitu. Nah, 1 ya. Originnya 1, 0 ya. Ini tidak dipilih kan, nggak ada tujuannya. Maka dia akan otomatis menghitung dari angka terkecil ke angka terbesar gitu ya. Nah, ini kan. Itu meskipun indirect. Ya. Kalau directed, nah kita bisa milih di data dulu. Directed kan tidak harus dari angka kecil ke besar. Bisa saja dari 1 ke 5, gitu kan bisa. Ada pilihan, gitu. Atau dari 2 ke 6, misalnya boleh. Ya, itu maksudnya ya. Kalau undirected, otomatis komputer menghitungkan dari angka 1 ke 6. Itu Mbak. Ya, nggak ada beda. Oke, sekarang lanjut Ibu itu nanti apa? ya Gini, untuk yang shortest route itu biasanya kalau di kasusnya kan mencari jarak rute terpendek. Jadi mestinya kan ada biasanya kasusnya itu ada dari mana ke mana gitu ya. Jadi directed kalau pada kasusnya. Tapi ini karena itu sebagai pembeda dengan submodul pertama. Nanti saya akan kasih contoh soal di mana Anda harus memilih ini modul apa ya nanti ya terakhir nanti. Sekarang saya lanjut dulu yang maksimal flow. Oke, maksimal flow itu kita pakai yang jalur itu loh. Mana? Saya stop dulu ya. Kemudian saya share screen. Nah ini, maksimal flow. Jadi kita mau menghitung kapasitas maksimum jalur ini. Tidak bicara masalah jarak. Ya, tidak ada masalah jarak. Tidak ada masalah mau lewat mana ya bebas aja. Tapi yang dihitung adalah maksimal flow per periode waktu. Itu kan. Nah, sekarang berarti ini number of branches-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 juga ya. Number of branches-nya 9. Titiknya 6. Tapi ini nggak kepakai titik ya. Oke. Saya akan share screen. Masih dalam rekaman ya. Oke, sekarang klik maksimal flow. Kemudian branches-nya 9. 1, 2, 3, oke. Nah, sekarang yang diisi banyak. Ada start, end, dan kapasitas. Tapi juga ada reverse capacity. Ini jalur baliknya ya, dari capacity ke reverse capacity. Ya kan? Kemarin kita bicara jalur jalan raya yang 2 arah ya, istilahnya 2 arah. Berarti kapasitasnya dari barat ke timur itu 5, tapi timur ke barat 0. Misalnya berarti 1 arah. Gitu ya. Mari kita isi berdasar gambar yang ada di slide. Oke. Nah, nggak bisa. Kecil sekali. Ya.
Supaya menghemat saya pause dulu ya. Oke, sekarang Anda lihat, jadi sekali lagi kapasitinya adalah dari 1 ke 2, berarti kalau yang reverse capacity itu dari 2 ke 1. Ya. Nah, kita isi. Nah, di sini juga ada source and sinks. Ini juga dari awalnya sama akhirnya berapa. Karena ini kita mau berjalan dari titik 1 ke titik 6. Dan maka kita source 1 ke 6. Oke. Sekarang kemudian kita solve. Nah, yang dibaca adalah ini. Maksimal network flow adalah 5. Berarti dalam kasus ini adalah 500 mobil per jam ya. Kemudian output lainnya adalah iteration-nya. Nah, jalur mana yang digunakan? 1 ke 2 ke 6 ini flow-nya maksimal 2 ya. Kemudian 1 3 5 6 2 juga, berarti totalnya 4. Kemudian 1 2 4 6 totalnya 1, jadi totalnya 5. Artinya 500 mobil per jam. Itu kalau kita berjalan dari 1 ke 6. Ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kita edit data. Saya balik jalur 6 ke 1. Kalau ini bisa, kalau yang tadi nggak bisa yang balik ya. Nah, hasilnya bagaimana? Kita solve, ternyata hanya 1. Kenapa kok sedikit sekali? Arus baliknya karena banyak jalan, hanya 1 jalur. Ya, sehingga kapasitas maksimum per jamnya hanya 100. Ya. Iterasinya nggak usah dilihat. Oh ini, jalurnya aja ya, 621. Hanya 1 saja ya. Gitu. Oke. Jadi ini hari ini kita sudah belajar 6 submodul ya. 2 modul, masing-masing 3, jadi 6 submodul. Nah sekarang saya akan tunjukkan. Ini kan saya pakai contoh. Semua yang saya input adalah contoh yang ada di slide yang sudah kita kerjakan manual ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan soal, nah, misalnya saya contoh soal ujian, enggak deh, ujian. Bentar saya cari dulu soalnya. Nah, kalau kemudian perhitungan biaya dan sebagainya itu tambahan saja dihitung manual ya. Bentar. Network. Duh, apa tuh? Sekarang. Oh, ini dulu. Saya share screen. Oke, masih direkam ya. Anda baca. Sembari Anda tebak itu diselesaikan pakai submodul apa ya. Sembari saya absen ya. Waktu. Oh, nanti aja deh absen. Coba.
Modul apa, submodul apa? Oh, ini pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya harus ditunjukkan juga. Nanti Anda biar tahu. Ya, ini. Nah. Ada yang mau jawab? Atau pada tidur semua nih? Enggak ya, perhatian loh ya. Menyimak. Yuk. Sebuah perusahaan distribusi harus mengirim barang dari kota 1 ke kota 12 melalui jalur darat. Biaya pengirimannya bla 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 bla. Ini kasus apa? Modulnya? Oh, Modulnya apa? Network. Submodulnya? network. Mhm. Submodulnya apa? Mas Dwi Lutfi menyimak. Ya Bu, maaf Bu, sambil kerja Bu. Oh, masih kerja. Belum mulai. Oh ya, oke. Mbak, Minimal gimana Mbak? Diketik juga boleh loh. Enggak, kalau nggak bisa. spending itu bukan. Minimal spending tree. Oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah kasus ini menghubungkan semua titik? Tidak ya. Nah, ini yang sering kali mahasiswa itu keliru modulnya. Nah, cirinya adalah itu tadi, apakah kasus ini menghubungkan semua titik? Tidak. Tapi dia mengirim barang dari kota 1 ke kota 12. Ya, toh? Berarti kan logikanya kan mencari jalur terpendek. Jalur terpendek adalah nah, unstable. Jalur terpendek adalah pakai shortest route. Ya, toh? Agak mirip tapi sebenarnya beda ya, toh? Shortest route. Kalau shortest route itu pokoknya jalur terpendek dari mana ke mana. Misalnya ini melalui 1, 2, 6, 10, 12 beres. Lah yang lain ya nggak dilewati, nggak disentuh. Nggak masalah karena memang mau cari yang terpendek dari mana ke mana. Gitu ya. Jadi nanti gambarkan jalur yang dipilih maka total biaya minimum ya jalurnya nanti misalnya 1, 2, 6, 10, 12 gitu. Sekarang berapa branches-nya? Nah, tinggal hitung. Tapi kalau Anda menghitung garisnya kelamaan dan bisa keliru caranya ini karena saya susah naruh angka di garis-garis itu jadi saya tulis gini. Jadi dengan mudah Anda ngitung aja ini apa yang saya tulis tahu ini 4 kali 5 ya 22 branches berarti ya kan. Kemudian biaya pengiriman berdasar jarak tempuh dan berat barang yaitu 8 km per 8.000 rupiah per kilometer per 10 kilogram. Nah, sementara barang yang harus dikirim beratnya 50 kilogram. Jadi kalau menghitung total biayanya, misal ya, ini misal jarak minimalnya adalah 200 km misalnya ya. Oke, berarti biayanya adalah
200 kilometer. 200-nya dikali Rp 8.000 per kilometer, gitu. Kemudian, sebentar kalian. Yang dikirim tuh 50 kilo, berarti 50 kilo per 10. Ya, itu. Ya kan, jadi kali 5 nanti. Karena pengiriman itu kan berdasar berat dan jarak. Berat. Itu cara timnya ya. Jadi metode ini mempercepat kita memperoleh jalur yang terpendek. Oke, sekarang contoh yang ini. Nih, modul apa? Modul apa? Sebuah perkampungan baru yang terdiri dari 11 rumah akan dihubungkan saluran telepon. Nah, jelas menghubungkan seluruh titik toh. Kalau menghubungkan seluruh titik berarti minimal spanning tree. Sudah jelas. Ya. Meskipun gambarnya mirip atau maksudnya tipe-tipenya, jaraknya juga mencari jarak terpendek, tapi kasusnya Anda bisa bedakan ya. Nanti masalah biaya, setiap rumah akan dikenai biaya instalasi sebesar sekian, sementara biaya kabel dihitung per meter. Jadi nanti hasilnya itu kan jarak terpendek toh untuk menghubungkan semuanya, misalnya 100 meter ya tinggal kali 40.000 ya kan. Itu adalah biaya kabelnya. Terus nanti biaya instalasinya per rumah berarti 110.000 dikali jumlah rumahnya. Itu adalah total biayanya gitu. Kalau itu mau kolektif gitu ya pemasangannya. Oke. Lanjut sedikit lagi. Kasus ini kasus apa? Submodul modul apa? Modulnya project management, gitu. Submodulnya karena ada 3 perkiraan waktu berarti triple time. Kemudian tabel strukturnya apa? Karena 1, kedua, 2, ketiga berarti ini start and node number. Ya, tinggal diisi data. Kemudian ini kasusnya, oh ada waktu normal dipercepat, biaya normal dipercepat, pasti ini crashing ya. Jadi modulnya project management, submodulnya crashing, tipe tabelnya, oh kegiatan sebelumnya. Kegiatan sebelumnya berarti pakai precedence list. Kemudian tinggal input data. Yang penting kan paham kasusnya, cari modulnya, submodulnya, tipe tabelnya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Hari sambil saya absen. Waduh, sudah pada ya. Muhammad Jamil, adakah Muhammad Jamil? Nggak ada ya, ini udah lama nggak masuk. Wahyu Ramadan. Wahyu. Ada. Iya, Bu. Oh iya. Absen. Hadir dulu ya, Bu. Reni Angeli. Hadir, Bu. Ya, makasih. Rara Indarwira. Rara nggak ada. Laila Nur. Hadir, Bu. Ya, makasih. Amalia Putri. Oh, masih bekerja. Oke, pakai chat Amalia. Oke, terima kasih. Bintang Dewantara. Enggak ada ini, saya lihat nama-namanya enggak ada bintang. Udah lama enggak masuk juga nih. Lina Lestari. Hadir, Bu.
Ya. Pian Andika. Hadir, Bu. Ya. Khairi Awaludin. Ada, Bu, hadir. Ya. Lingga Safitra. Hadir, Bu. Ya. Sukmayati Putri. Hadir, Bu. Ya. Ade Novita. Hadir, Bu. Cindy Aprilia. Cindy nggak ada namanya. Oke. Udah lama nggak masuk juga ini. Wafika. Mbak Wafika juga nggak ada. Fajar Hendra. Hadir, Bu. Ya. Alfia Rireh. Bu. Ya. Ini Mas Muhammad Jamil baru masuk nih. Dari mana, Mas? Izin Bu, tadi udah masuk cuman error Ibu. HP-nya ini baru ganti HP. Oh ya, oke ya, Muhammad Jamil. Oke. Ini aku tuliskan saja ya. Sebentar. Fauzia. Hadir, Bu. Ya. Dwi Lutfi. Mas. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Saulang Rara nggak ada ya Rara. Rara nggak ada. Saya lihat ini dari namanya. Bintang juga nggak ada. Cindy Wafika. Ini totalnya 15. 15, 1, 2, 3, 4. Iya. Masuk 4 orang. Oke. Saya kira ada pertanyaan? Silahkan. Bu, maaf untuk yang latihan kasus tadi nantinya akan dibahas nggak, Bu? Akan apa? Besok-besok gitu. Ya. Akan dibahas nggak, Bu, yang kasus ujian tadi? Ya. Itu minggu besok saya berikan atau gini ya, sebentar. Ini pertemuan ketiga, ya toh. Saya masih punya 2 materi lagi. Nanti saya kasih. Maksudnya untuk kan kemarin permintaannya respons itu sempat ada pembahasan gitu kan ya. Iya, Bu. Karena supaya apa namanya Anda bisa belajar. Sebentar ini sudah nggak direkam kan ya?